Halo warga kampus, balik lagi sama gue JJ di Kata Mereka. Kali ini gue sama, aduh sumpah ini cantik banget sih, yang baru balik dari Malaysia nih. Kira-kira tuh ada apa sih di Malaysia, ngapain aja sih? Tapi sebelum itu yuk kita kenalan dulu ya. Boleh kenalin gak sih kak, siapa namanya dan dari jurusan apa nih? Oke, halo. Ini panggilannya apa nih? Sobat Kata Mereka atau? Warga kampus. Oke. Halo warga kampus. Perkenalkan, aku Reva Nezawa Halim, biasa dipanggil Reva, dari FKDK. Aku konsentrasi broadcast journalism. Wih, yang pasti kalian kalau sering ngelihat konten-kontennya FKDK ya, itu ada Reva ya guys. Kalian bisa scroll aja di situ karena banyak banget mukanya Reva di Instagramnya FKDK ataupun di TikToknya FKDK. Tapi agak malu sih. Saya gue di situ sering banget kayak ada yang jadi Spider-Man. Gak apa-apa. Biar BL makin naik ya guys. Amin. Semoga buat calon warga kampus nih, jangan lupa masuk FKDK Budi Luhur. Betul. Ditunggu banget nih. Gimana kabarnya hari ini? Lumayan capek sih. Gue sebenarnya ini punggung kayak udah rasa kretek-kretek gitu. Ada beban juga ya. Iya, bebannya banyak banget ya. Oke, kemarin kan sempat denger nih, ada juga di Instagramnya FKDK kalau Reva itu abis dari Malaysia. Nih gimana Malaysia nih? Apakah seseru itu di Malaysia? Culture shock atau gimana nih? Atau bahkan ketemu Upin Ipin mungkin? Itu mitos banget sih, orang-orang yang bilang lu ketemu Upin Ipin nggak? Lu ketemu opah nggak? Tapi biasanya kalau orang ke Malaysia selalu ditanyain kayak gitu kan? Kayak sampai aduh itu basi, itu pusing. template guys. Soalnya kemarin aja tuh sampai kayak tour guide-nya yang bilang kalian di sini jangan nyari Upin Ipin. Mungkin dia udah capek nggak sih? Iya, karena tiap orang ke Malaysia tuh pasti pikiran utamanya tuh selalu Upin Ipin. Yang ditanya selalu Upin Ipin. Oh tapi kemarin ada tour guide-nya? Ada tour guide-nya emang kemarin. Disediain dari kampus atau? Emang dari sananya? Ini udah mulai cerita nih? Iya, boleh. Oke, persilakan. Panjang soalnya. Iya. Oke, jadi itu sebenarnya kan dari dosen FEB UBL itu ada di komunitas Asosiasi Dosen Akuntansi Indonesia. Halo Buri kalau nonton. Kalian bisa lihat kalau association itu yang disebut Reva itu apa? Bisa lihat di Instagramnya FKDK guys. Ya, jadi dipanggilnya Adai biasanya. Oh, kan? Adai, oke. Ya, singkatannya itu. Terus, nah Buri ini kemarin emang bilang kan disuruh ikut lomba nih. Nah, awal mulanya, jadi for your info guys, jadi gua itu sama tim gua sebenarnya 4 orang tuh yang rancang produk gua ini, tapi yang diberangkatin 3 karena sesuai dari sana kan. Nah, itu tuh kita beasiswa akademik yang grade A. Itu tuh dimana lu harus ikut lomba setiap semester. Harus? Apapun itu? Serius? Iya. Wah. Makanya capek banget. Apapun itu, maksudnya kayak lomba yang di luar dari hubungan, maksudnya yang berhubungan dengan jurusan gitu? Yes, nggak apa-apa. Yang penting lu ikut lomba gitu. Tapi sebelumnya, sorry, apakah harus menang atau kayak untuk berpartisipasi aja itu udah cukup gitu? Kalau misalkan untuk partisipasi aja sebenarnya bisa, cuma lu harus ikut lomba yang banyak. Ya minimal 3 lah. Satu semester minimal 3. Kalau misalkan partisipasi aja, iya. Kecuali kalau lu menang nih. Berarti kalau udah menang 1 udah cukup gitu? Iya, udah cukup. Cuma sebenarnya karena mungkin emang gue sama teman-teman gue tuh udah kenal deket lah ya sama kemahasiswaan. Jadi tuh kalau ada lomba, ayo kamu ikut sama tim kamu. udah tahu nih, udah hafal nama-namanya. Oh Reva, oh ini, iya, oh itu. Bener. Udah berangkat. Iya. Jadi lu mau udah 3 partisipasi lomba lah atau 4 lah bahkan 5, ya udah coba terus sampai menang gitu. Oh gitu tuh warga kampus. Nah dari tadi kan kita ngomongin nih, ini apa sih, ini tuh apa sih, ini tuh kalian bahas lomba apa sih. Nah jadi
Reva dan timnya ini abis menangin lomba International Business Plan Competition di Malaysia, guys. Seperti yang udah dibilangin tadi, itu tuh dari ADA ya, Asosiasi Dosen Akuntansi Indonesia. Nah itu kamu tuh bersaing sama berapa kampus sih, atau bahkan sama berapa negara sih? Kalau untuk negara sebenarnya tuh ada 3. Apa aja tuh? Dari Indonesia, Malaysia, sama Brunei. Oh, berarti ASEAN doang nih? Iya, emang itu lingkup ASEAN soalnya. Oke. Terus di sana tuh tapi yang datang cuma dari Indonesia sama Malaysia aja. Yang gitu. Brunei? Yang Brunei cuma jurinya doang yang datang. Oh, gitu. Iya, jadi partisipasi dari kampus Indonesia dan Malaysia tuh total sekitar 10 sampai 11. Wah, banyak juga. Banyak. Dan itu tuh satu kampus nggak ngirim cuma satu tim. Berapa? Ada yang 2. Ada yang 3 gitu. Setahu gue ada yang 3 ya. Ya pokoknya ada yang lebih dari satu lah. Kayak dari UBL kan itu 2 kan. 2. Iya, 2. Gitu. Itu satu, kalau berapa kampus itu? Itu dari 10 kampus itu di Indonesia. Satu kampus ya, itu pokoknya dari Malaysia, antara 10 sampai 11 lah. Oh, dan UBL masuk salah satunya. Yes. Oke. Kan tadi kan kamu nyebutin tim ya. Aku penasaran banget sih, itu kalian tuh satu tim tuh berapa orang? Satu tim tuh 3 orang. 3 orang. Ya, sesuai dari yang ketentuan kompetisinya 3 orang. Dan itu aku sama Cindy sebagai yang ngatur keuangan, terus dia yang nge-manage produksi juga. Terus untuk Salma itu dia sebagai marketingnya. Ya, yang produk marketing. Oh, berarti gitu. punya job masing-masing ya. Nah, apa sih yang ngebuat kalian tuh tertarik untuk ikut lomba ini, selain karena disuruh sama ini ya dari kampus ya, karena kan mereka tuh termasuk beasiswa gitu. Iya. Sebenarnya sih pas pertama kali nerima tawaran ini kayak gue cukup kaget sih. Soalnya ini internasional, bro. Iya sih, berat juga ya. Iya, apalagi ini bisnis plan. Sedangkan kita dari FKDK ya kan. Lu bayangin aja coba, anak FKDK ilmu komunikasi yang jago ngomong gitu kan, disuruh ngitung-ngitung. Tapi serius ya, kadang kan gue nggak tahu ya bentuknya tuh kayak gimana. Mungkin Reva bisa bagi pengalaman nih ke warga kampus, apakah itu hitung-hitungannya tuh sesusah itu untuk ikut kompetisi ini, atau kayak gimana sih? Mungkin kalau anak FEB ya. Kan kita 2 tim tuh, ada FEB sama FKDK ya. Oh ya, iya betul. Iya. Kalau dari FEB itu ada Arya, Monica, sama Febri. Nah, kalau bagi mereka mungkin ya udah pelajarannya sehari-hari kan. Karena udah diajarin dasarnya. Iya. Dan salah satu di tim gua yang bisa keuangan itu cuma Cindy. Jadi gua sebagai leader, ya udah, kita bagi tugas saja. Lu di bagian keuangan udah lu hitung. Tapi tetap kita berusaha untuk pahamin gitu. Itu hitungannya menurut gue itu susah banget sih. Menurut gue sih kayak gimana ya, ada orang-orang yang udah punya bisnis di umur sekitar ini kayak 19-20, itu keren banget sih menurut gue. Perlu di-appreciate sih. Iya. Berarti ini tuh hitungannya collab antar jurusan FEB dan FKDK nggak sih? Enggak. Soalnya kita timnya beda. Oh, timnya beda. Sebenarnya kita sama aja kayak berkompetisi sih. Saling berkompetisi. Berarti nggak bisa dibilang collab ya? Enggak. Oke. Apa sih kalian tuh tadi kan nyebutin Bu Wuri, dosen FEB. Iya. Itu berarti apa kalian juri kah atau apakah, atau mentor kalian? Oh, Bu Wuri tuh sempet jadi penilai yang pas proposal pertama. Itu dia sempat jadi juri juga. Oke. Cuma untuk ke semifinal final. Untuk finalnya itu bukan Bu Wuri, ada lagi setahu gue. Ada lagi? Ya, soalnya Bu Wuri juga kaget. Kok kita bisa masuk ya? Ya, masalah dari awal kita juga bingung, bro. Kita udah yang bener-bener pasrah banget, kayak, Bu,
ini beneran Bu, kita bikin ini Bu, kayak kata Buri, udah ayo coba aja, optimis aja. Berarti ini semua unexpected ya? Unexpected banget coy. Gue aja waktu itu baru bangun, tiba-tiba teman gue si Cindy di grup, woi kita ke Malaysia jadi. Terus gue yang baru bangun, hah? Gue langsung teriak kayak, ini beneran nih. Masalahnya kalau misalkan gue lomba video, gue ya oke lah. Iya, karena lu bisa, karena lu menguasai gitu. Iya, gue udah seneng kayak ya udah gue udah tenang aja lah, tinggal berangkat. Ini hitung-hitungan cuy, gila. Gue sih salut banget sama temen gue yang satu itu tuh, si Cindy, bisa buat ngitung gitu loh, dia sanggup. Bener-bener kayak dia sempat cerita, gue tuh nangis pas ngerjain ini gitu, sampai ditemenin kan sama, untung ditemenin sama pacarnya juga. Terus juga temen gue yang satu ini, gue juga salut juga sama dia, si Salma. Dia tuh gercep apa-apa. Kalau misalkan gue minta tolong nih, gue lagi nggak bisa handle, misalkan coba dong lu minta tolong beresin proposal. Oke, gas, udah cepet kerjanya. Enak banget kalau punya tim tuh yang ada feedbacknya gitu guys. Kalau misalkan kita yang jadi punggung doang tuh kayak aduh berat. Makasih udah lu banget. Mending di rumah aja, gak usah ke Malaysia. Gak usah ikut di rumah nonton Upin Ipin guys. Iya, dari TV. Dan terus juga nggak kalah salut lagi sama satu lagi teman gue yang bantu di belakang layar. Itu ada Fadil. Ya itu tim apa, buat tim dokumentasi lah. Oke, berarti kalian 4 ya hitungannya? Iya. Kalian berempat ini punya job desk-nya masing-masing. Yes. Pressure-nya masing-masing, dan bisa dikatakan itu semua beban banget sih. Real, gue ngedenger ceritanya aja tuh kayak wah, gue nggak sanggup kayak kalau ada di situ. Gue kayak bilang udah Bu, saya mending di rumah aja tidur ya kan, gitu. Pengen nyerah aja kan. Iya. Cuma betul. Kalau misalkan lu dapet tawaran kayak gitu, iya menurut sih, gue nggak usah lu tolak sih. Iya sih. Karena itu bakalan kapan jadi lagi? Iya, kesempatan emas banget. Dan gue bersyukur sih, maksudnya kayak coba aja. Gue tuh mikir kayak coba aja kalau gue waktu itu nolak. Gue sempet tadi tuh pengen nolak, karena soalnya gue waktu itu emang bener-bener yang padat juga kan. Maksudnya gue bilang kayak yaudah nih berangkat yang 3 aja nih sama yang tim dokumentasi. Terus ada tuh dosen yang kemahasiswaan sama Pak Ferry gitu kan. Udah coba aja dulu, siapa tahu masuk beneran presentasi di sana. Bener kata dia. Masuk. Bener. Sumpah keren banget emang. Omongan tuh Pak doa Ferry juga guys. Omongan tuh doa banget. Terus apa namanya? Aku mau nanya, ini kan bisnis plan competition ya, bisnis gitu kan, pasti ada produk yang diperjualbelikan. Nah kalian tuh memperjualbelikan produk apa sih? Atau kalian tuh ngenalin produk apa ke kompetisi ini gitu, ke juri-juri gitu terutama? Oke, jadi itu kita jualan tahu. Tahu? Iya. Serius? Tapi tahu yang diinovasikan. Jadi namanya Tabi. Tahu wasabi bikin happy. Bentar, ini sumpah ini inovasi baru sih guys. Kayak kapan lagi? Ini tuh tahu goreng biasa kan? Tahu goreng biasa tapi pakai wasabi. Di mananya? Di dalamnya. Tahu gak sih, di bayangan gue ya warga kampus itu tuh tahu yang cuma dicocol wasabi gitu, kayak lu makan sushi pakai wasabi gitu, biasa gitu. Ini di dalamnya. Iya, bahkan kayak kan ada sayur-sayuran. Kita tuh ada 2 varian kan. Sayur-sayuran sama ayam suwir. Nah, itu dibumbuin juga coy. Dibumbuin. Jadi tuh kita nggak pakai cabe kan. Jadi tuh terinspirasi dari tahu jeletot. Oke, kan biasanya kalau tahu jeletot tuh isinya cabai merah ya. Iya, kalau kita wasabi ijo-ijo dan gue ngebayangin banget itu rasanya bakal nyelekit apa ya? Nyelekit apa gitu. Tapi itu kan biasanya ya tadi kan ada 2 rasa ya. Apa aja tuh? Ayam suwir sama sayur-sayuran. Sayur-sayuran. Nah, sayur-sayuran tuh yang basic, yang ada kayak toge, wortel, kayak gitu-gitu. Wih guys, sumpah ini gue ngebayangin kalau gue makan itu pasti kayak bakal Oke, tadi apa namanya? Tabi happy, tahu wasabi bikin happy. Nah, kalian berempat ini tuh apa sih namanya, punya rumah produksi sendiri nggak sih? Kalian tuh bikinnya tuh di mana gitu? Oh iya, karena ini baru plan ya.
sementara ini di rumah gue. Karena kemarin kita udah sempat bikin. Jangan lupa cek aja di Instagram dan TikTok tak bikin happy. Deh. Boleh guys, cek guys. Cepetan boleh ditulis dua gak sih? Boleh. Editor gue nitip. tenang. Ya, jadi di situ tuh di rumah gue buat coba, nggak mungkin juga dong kita ke Malaysia berangkat jauh-jauh belum nyoba ya kan, produknya. Iya. Entah kita belum ngerasain apa-apa tuh ya jelek kan. Tahu-tahu orang keracunan aja kan. Iya, serem juga kan. Aduh. Terus. Selama ini di rumah lu berarti? Iya, sebenarnya baru pertama sih coy. baru sekali maksud gue. Itu langsung berhasil atau yang kayak gagal-gagal dulu nih? Ya gagal dulu awalnya, ada yang kematangan lah gitu kan. Jadi tuh sebenarnya Tabi ini idenya awalnya dari gua. Itu tuh pas lagi tugas SMK. Jadi kayak produkku mata pelajarannya tuh ini kayak kewirausahaan. Oke. Disuruh lah bikin produk inovasi. Oh, biasanya buat ujian praktek gitu ya kalau dulu. Kalau dulu gue ada dulu, gitu. Iya, biasanya gitu kan. Cuma karena gue broadcast, jadi itu cuma buat kayak penambah nilai tugas saja kan. Nah, gue mikir-mikir apa yang belum ada di Indonesia. Oh, tahu wasabi, tahu diisi wasabi ya kan. Terus habis itu ya udahlah, back to topic. Jadi pas kita ke di rumah gue masak itu, kita pakai wasabi bubuk. Ya, wasabi bubuk dulu dicampurin air gitu kan. Terus dicampurin air biasa. Nah, barulah jadi wasabi. Gue juga baru tahu tuh. Emang ada ya? Ada. Soalnya ya guys, kalau kita makan di restoran-restoran sushi itu tuh udah langsung tersedia gitu loh. Oh, itu ada bubuknya. Serius, ini gue baru tahu banget. Ya, lu kalau misalkan emang lu suka wasabi gak sih? Jujur gue kurang suka. Tapi kalau misalkan emang gue lagi pengen makan yang pedes-pedes gitu, terutama di restoran sushi ya, itu pasti gue akan menambahkan walaupun cuma sedikit gitu. Biar ada rasa-rasa pedes ya gitu. Nah, kalau misalkan emang lu lagi kepengen banget gitu ya, misalkan mau nyetok gitu kan, itu ada wasabi bubuk coy. Kan kalau misalkan yang di restoran-restoran, setahu gua tuh dari tanamannya ya. Iya, betul. Iya, kalau yang di TikTok tuh orang Jepang dia ada diaduk-aduk gitu. Jadi gitu kan. Nah, kalau ini tuh wasabi bubuk yang ya yang lu bilang dikasih air terus lu baru eksperimen dari itu. Iya, jadi tuh pas udah dikasih air tuh langsung bener-bener wasabi kayak sushi. Itu gue nyobain dulu. Nyegreknya sama. Nyegreknya sama. Temen gue belum pernah nyobain wasabi kan, si Cindy. Terus pas dia tuh sesendok nyobainnya, kata gue, lu banyak banget. Ya udah, gue pengen nyobain. Langsung teriak dia. Sumpah. Jangan ya Dek ya. Jangan. Wasabi itu nyegrek guys. Sumpah itu. Terus abis itu ya udah, pokoknya kita tuh dicampurin, di mix sama sayurannya, sama ayam suwirnya. Nah abis itu kita taruhin lagi. Kita taruhin lagi. Entah mau dibulet-buletin ataupun ada yang dibulet-buletin, dan ada juga yang langsung dimasukin kayak sendok gitu. Jadi tuh pas dicampur sama sayuran sama ayam suwirnya itu tuh nggak terlalu kerasa coy. Cuma emang ada pedes sedikit. Nah makanya kita tambahin wasabi, tapi secukupnya. Dan emang pas dicoba tuh ya udah kayak tahu sama pedesnya dikit gitu loh. Nggak kayak yang di sushi gitu kan. Oke. Nah, siapa orang pertama kali yang nyobain hasil eksperimen kalian ini? Experience kan tuh. Fadil, serius. Dan first impressionnya apa? Oh, dia nyobain yang pertama kali tuh ayam sampai habis, coy. Serius. Kata dia, enak ya. Kalau gue nyobain sayur, dan gue salah nyobain yang sayur karena enak sih enak, cuma gue nggak terlalu suka sayur kan. Nah terus si Salma nyobain tuh, kata dia, oh enak kok. Nah maksudnya berarti aman dong. Berarti kita udah nyobain juga. Nggak gitu. perlu khawatir kalau orang akan keracunan. Iya, aman, itu udah aman. Udah gitu kan emang kita kan home produce kan, maksudnya nggak yang pakai pengawet atau apa gitu. Betul. Makanya kita tuh lebih baik dikonsumsinya ya kayak tahu jelatot aja, yang kalau udah anget nih, masih anget,
ya langsung makan aja gitu biar enak. Oh berarti yang apa ya istilahnya frozen ya? Yang Enggak. Kita nggak belum nyediain frozen sih ya. Kalau frozen kan harus ada pengawetnya nggak sih kalau frozen? Jujur gue nggak tahu, kayaknya sih ada Iya ya. kan? Iya, soalnya Kalau biar frozen, awet gitu iya. kan. Kalau Kalau kita ini tuh nggak. baru niatnya tuh cuma digoreng aja langsung gitu. Oke. Nah, gua kan sempet lihat logonya Tabi Happy nih, Re. Wah, jujur itu gemes banget, guys. Nanti bakal ditaro ya di apa namanya? Lihat aja lah kalian nanti di sini gitu, di YouTube gitu. Nah, itu ada filosofinya nggak sih? Karena jujur itu gemes banget. Oh iya, serius. Gue nggak bohong, itu gemes banget. Pertama kali waktu itu siapa ya? Oh, Salma nge-share di second account-nya kebetulan. Terus gue ngerasa kayak ini apa sih logonya kok lucu banget. Ada daun-daun gitu guys di atas. Nanti kalian bakal lihat. Itu ada nggak sih filosofinya, Re? Atau kayak ini tuh warna ini tuh melambangkan apa gitu? Iya. Jadi kalau untuk di logo itu kan ada tahu terus kayak senyum gitu kan. Itu gemes Lo tau banget. gak spesial, ini spesial banget. Yang bikin siapa? Itu yang bikin cowok gue. Itu beneran dia bikin pakai Adobe Illustrator. Bucin ya guys. Bucin ya dek ya. Sumpah tadinya tuh gue tuh bener-bener kayak bingung kan desainnya kok. Awalnya ada desain awal, cuma kayaknya kalau kita bawa ke Malaysia kayaknya enggak deh, kayak gini gitu kan. Nah akhirnya dia mau bantuin tuh, kebetulan cowok gue kan anak di kafe kan, graphic design. Ya udah tuh, thank you. Kalau kalian follow IG-nya Reva pasti tahu cowok siapa. Dan itu dia bener-bener yang kayak ngerancang sendiri kan gitu. Pokoknya tuh gue bilang ini desainnya harus hijau sama coklat. Oh, berarti gitu. Lu tinggal kayak ngomong terus diserahin semuanya ke dia gitu atau Iya. tetap lu arahin gitu? Oh, tetap misalkan dia ngirim nih kayak gini oke enggak? Tapi pas kali dia ngirim, lah udah oke banget. Cuma Gak perlu ada revisi gitu. Paling revisinya tuh warnanya doang. Tadinya tuh cuma warnanya kayak kurang gitu kan, terlalu gelap gitu kan. Akhirnya gue bilang ke dia, ini logo tuh harus menggambarkan tahu wasabinya tuh, maksudnya kalau dimakan tuh bikin happy. Jadi kayak tahu terus ketawa gitu kan. Dan di atasnya itu kan wasabi yang hijau-hijaunya. Terus juga tulisan tabinya itu hijau mentereng tuh hijaunya wasabi kan. Gitu filosofinya gitu aja sih. Pertama kali gue lihat ya, Re, gue kira yang hijau-hijau tuh daun gitu. Gue tidak expect. Kalau itu wasabi. Iya, kalau itu wasabi gitu. Terus oh ya kan tadi dibantu sama pacar ya guys. Kalian kalau cari pacar tuh harus yang bisa saling memanfaatkan ya. Yang suportif juga. Iya betul, suportif. Yang tidak ya. Oke, si Tabi ini tuh dijual di mana aja sih, Re? Kalau kita rencananya itu mau jual di kampus dulu. Kampus dulu. Kayak yang biasa lu tau gak sih yang jual by PO? Oke. Ya. Pre-order? Iya, Oke, pre-order gitu. Terus kita jualan misalkan kayak baru ke teman-teman kampus aja sih gitu. Rencananya gitu. Oke. Gue sempat stalk juga kan tadi gue bilang gue sempat stalk Tabi Happy ya. Itu ada Tokopedia, kebetulan gue buka juga di situ. Gue kira awalnya itu cuma dijual di Tokopedia gitu. Terus tadi lu cerita kalau dijual di sekitar di teman-teman kampus gitu kan. Nah, ini gue akan membahas yang mungkin agak lebih serius ya. Oke. Kan nih lu ibaratnya udah tahu gitu cara bisnis dan lu juga udah ikut kompetisinya kan. Menurut lu tuh nih ini tuh juga masuk digital marketing kan? Iya. Nah, menurut lu tuh kalau kita mau coba jual produk tuh digital marketing tuh penting gak sih? Menurut gue penting banget, apalagi kan kita sekarang udah di era digital ya. Betul. Jadi buat kayak semacam promosi itu nggak jauh dari digital, ya kan? Betul. Terus kalau misalkan kayak promosi konten, food vlogger itu juga kan dari digital. Menurut gue itu penting banget karena kita juga strategi marketing kita utamain di
platform kayak Instagram, terus juga TikTok gitu. Oke, tuh guys. Jadi kalau kalian mau jual suatu produk, yang pertama itu pikirin strategi marketingnya. Betul. Dan branding ya pastinya ya. Ya, itu betul. Oke. Terus apa namanya? Gimana tanggapan mentor nih waktu kalian mau bikin Tabi Happy sama orang-orang sekitar, dan terutama yang ikut open PO tadi, terus mungkin orang tua, gimana tanggapannya tuh? Sebenarnya kalau untuk open PO waktu itu udah ada yang tertarik tuh. Berapa orang? Kita kan nge-share tuh ya waktu itu di grup angkatan. Minta tolong dong buat follow ini gitu kan, sama like, komen gitu. Itu ada yang mau order coy. Kita tuh sebenarnya panik gitu kan. Lah, aduh, udah ada yang mau pesen, kita belum nyoba gitu kan. Akhirnya gue hold dulu. Gue fokusin buat yang lomba di kedepannya aja dulu kan gitu. Itu emang udah ada yang pengen beli, ada sekitar 4 orang. Banyak juga guys. Mau nyobain dong, gimana sih rasanya? Kan pasti pada aneh dong, kayak kok wasabi ditaruh di tahu. Iya. Inovasinya ini bagus sih guys. Wasabi sama tahu gitu. Terus. Ya udah, terus abis gitu untuk yang mentor di Malaysia ini lucu sih, soalnya gue kebetulan diajarin presentasi juga waktu itu sama Kak Anastasia di Humas Budi Luhur. Dia dosen PR juga kan. Nah, coba kalian bikin pembukaan yang menarik gitu kan. Jadi gue waktu itu pembukaannya gini, Tabi tahu wasabi bikin happy. Itu sisi ruangan langsung pada ketawa coy. Langsung ya udah tepuk tangan kayak gitu. Terus mentornya juga kayak ya terhibur aja gitu sama Tabi. Terus permasalahan emang karena kita bukan anak FEB ya, maksudnya belum yang terlalu paham kayak gimananya untuk keuangan, sempat ditanya. Tapi ya alhamdulillah masih ada yang kejawab lah. Semua akan kulewati kecuali hitung-hitungan. Ya sekarang gue kayak hitung aja semuanya. Itu juga teman gue yang jawab si Cindy. Cuma ya alhamdulillah, maksudnya kelewat juga tuh, lancar gitu. Cindy best banget itu hitung-hitungannya. Apalagi akuntansi tuh susah. Gue dari SMA tuh sama sekali kayak ini apa sih? Ini gue ngapain sih sebenarnya? Ini nggak balance. Ini harus balance. Iya, balance-nya itu loh. Pusing banget. Itu pusing banget. Itu harus nyari kayak titik mana sih yang salah biar balance gitu. Titik impas ya. Ya kan, titik impas kan. Nggak tahu udah lupa. Lu apa nanti dulu? Enggak, gue sama IPS kebetulan. Oh, tapi ada hitung-hitungan kayak gitu. Ada, dan itu kayak pusing banget. Debit, kredit, balance, utang piutang, harta. Kayak itu gue ngitung duit gaib. Gak tahu duit siapa gue hitung. Kan kalau misalkan udah ada duitnya aja ya. Kayak enak nih dapat duit gitu, udah ada megang duit. Megang duit mah kayak mata melotot aja gitu kan. Iya, liat merah-merah, biru-biru udah langsung seger banget. Waduh. Itu udah langsung seger banget. Es tuh lewat es. Terus oke, next pertanyaan. Selama ngebuat dan semua nyiapin Tabi Happy ini, logo, terus hitung-hitungan, ada nggak sih tantangan itu kan ibaratnya fase-fase ya? Yeah. Itu di fase terberat, maksudnya fase terberat, gimana sih gue nyusun katanya? Sorry. Fase yang paling susah buat dilewatin. Iya, yang terberat gitu. Oke. Jadi waktu itu ya yang pertama itu yang hitung-hitungan. Hitung-hitungan terus. Ya, terus abis itu mempersiapkan presentasi bahasa Inggris. Pakai bahasa Inggris. Yes. Serius? Bener-bener bahasa Inggris. Kalian bertiga ngomong bahasa Inggris? Iya. Ini gue baru tahu loh. Serius, kayak harus ngomong bahasa Inggris. Dan itu kan acara formal ya? Iya. Iya, tapi nggak terlalu. Pas gue lihat anak-anak presentasi itu nggak terlalu yang formal banget. Berarti pakai bahasa yang
yang biasa aja juga yang harus yang sopan, iya betul, sesuai pemahaman lo. Cuma pas kemarin itu ternyata ada mahasiswa beberapa tuh yang mix coy, bahasa Inggris bahasa Indonesia, terus ada juga yang full bahasa Indonesia. Itu boleh kayak gitu? Gue juga nggak tahu kan ya, tapi mungkin dimaklumin kali ya. Iya. Ya udahlah, tapi gue sama teman-teman gue udah nggak apa-apa, kita tetap bahasa Inggris, kita udah belajar dari awal tuh sengaja pakai bahasa Inggris kan, maksud gue ya sekaligus buat nambah pengalaman kan, belajar juga. Emang kita ada kesulitan tuh di situ, akhirnya kita bikin skrip lah. Ya udah lebih baik kita bikin skrip, terus itu diubah semua ke bahasa Inggris, kita hafalin gitu kan. Dan emang sebelum ke final itu tuh harus proposal tuh kan, kita nyerahin proposal itu harus bahasa Inggris coy. Ini udah hitung-hitungan, proposal bahasa Inggris, presentasi bahasa Inggris, PPT bahasa Inggris juga gitu. PPT juga bahasa Inggris. Iya pasti. Tapi ini gue penasaran sih, kan tadi kan ada yang mix ya, bahasa Indonesia bahasa Inggris, ada yang full bahasa Inggris, ada yang full bahasa Indonesia. Nah kalian tuh terima informasinya yang harus pakai bahasa Inggris, atau kalian yang emang kayak ya udah deh kita karena ini international competition kita harus pakai bahasa Inggris gitu? Kita dapat infonya harus bahasa Inggris sebenarnya. Harus bahasa Inggris. Dan mungkin emang yang dari yang mix bahasa Indonesia atau bahasa Indonesia tuh mereka ya udah langsung aja gitu di situ. Menurut gue ya, mungkin nggak confirm lagi maksudnya nggak ngomong lagi boleh apa enggaknya. Tapi itu nggak jadi yang ganggu buat dinilai sih. Soalnya bahkan yang mix bahasa Inggris aja itu bisa juara coy. Yang juara utama. Iya, karena mereka kan bisnis plan ya. Gue sih sangat amat mewajarkan itu. Mereka itu menghitung juara utama tuh dari bisnisnya, sebagus apa inovasinya, terus juga yang kayak mungkin penghitungannya juga benar kayak gitu. Tapi emang keren-keren banget sih coy di sana. Ada yang bikin buat Eco Planet yang kayak pupuknya tuh bukan dari tanah coy. Dari? Ada tuh orang dari Batam, dia tuh bikin pupuk dari tanah yang di sana tuh bukan tanah yang biasa pokoknya gitu. Wah gila. Gue bisa ngebayangin sih orang-orang kayak coy, ya kan? Keren banget presentasi coy. pakai bahasa Inggris itu ya menurut gue udah keren. Ini lagi semuanya harus pakai bahasa Inggris. Sumpah, apalagi tuh kita dapat urutan tuh hampir terakhir. Sumpah ya, kayak gue ngerasain lagi gue tuh udah keser banget, udah ngeliat orang banyak banget, udah presentasi bagus-bagus juga gitu kan. Udah ada rasa-rasa pesimis gitu ya. Iya, udah kayak gitu. Ya udahlah, jalanin aja ya kan, jangan lupa doakan. Tapi kan lu di akhir-akhir tuh kan, itu menurut gue dengan opening yang kayak gitu itu bisa ngebangun semangat lagi kan. Bener. Yang tadinya mungkin juri-juri pada ngantuk ngedenger itu pada ketawa, penonton juga, terus elunya juga nih. Iya. Tapi kalian bertiga tuh nervous gak sih? Nih kalau gue mau ada satu acara yang menurut gue aduh kayaknya gue nggak bisa nih, itu gue akan nervous 3 hari sebelum acara itu. Gue nggak bohong. Kalian tuh kayak gue, tipe yang kayak gue nggak sih, atau yang gak nervous sama sekali bahkan, atau yang kayak masih lama 3 hari lagi gitu, terus nanti pas hari ya gue nervous banget nih, aduh kayak gue nggak bisa deh. Kalian tuh tipe yang kayak gimana sih? Kalau gue sendiri ya itu sejujurnya kan kita mau ke bandara tuh jam 2 pagi coy. Jam 2 pagi? Iya, jam 2 pagi. Tadinya gue niat dari jam 9:30 tuh udah tidur. Gue ke kamar mandi mulu. Nervous gue tuh kayak gitu, gue ke kamar mandi mulu, buang air kecil mulu kan. Akhirnya gue nggak jadi tidur. Dan terus pas sebelum presentasi tuh kayak ya udahlah gini doang sih presentasi. Pas udah bener-bener satu peserta sebelum gue mules ke kamar mandi gue.
Gue ngebayang situasinya kayak ngebayang maksudnya satu tim sebelum gue udah mulai presentasi tuh dia. Gue mules, gimana tuh ceritanya? Daripada gue nahan kan, daripada gue di situ kenapa-napa ya. Betul. Iya, akhirnya gue ke kamar mandi langsung. Gue minta maaf sama teman-teman. Itu dulu ya, bilangin ya kalau misalkan dia udah selesai. Untungnya cepet. Mungkin karena faktor efek ke apa? Udah panik banget kan ya. Udah panik banget. Panik, terus abis itu gugup tuh jadi satu, campur aduk tuh itu lari ke perut coy. Emang bener kata orang-orang tuh. Gue baru kali itu yang paniknya tuh sampai bener-bener dikeluarin gitu. Gila. Lucu banget sih ini. Oke. Apa namanya? Ada gak sih pembelajaran selain hitung-hitungan ya? Atau ilmu yang kalian dapat dari dari ikut lomba internasional ini? Sorry, ini Reva pertama kali ikut lomba internasional atau udah pernah? Baru pertama kali. Salma dan Cindy juga kayak gitu? Setahu gue baru pertama kali. Oh ya wajar sih. Nervousnya kan? lebih. Parah. Ini masalahnya bukan antar kota lagi coy. Iya, antar negara bayangin. Iya. Malaysia cuy. Malaysia dan Brunei ya? Iya, yang datang yang Brunei itu yang jurinya. Oh, oke. Ada nggak sih yang pelajaran atau ilmu yang diambil selama mempersiapkan lomba atau bahkan udah habis dari lomba? Oh ini kayaknya tadi gue pas presentasi salah ngomong deh. Mungkin kalau next gue ikut lagi kayak gini gue nggak akan kayak gini gitu. Itu ada banget. Maksudnya kalau misalkan pas presentasi emang kita ada ya pastilah ya di presentasi ada yang agak belibet dikit gitu kan. Itu jadi pelajaran buat kita banget, kita bertiga. Dan pelajaran yang menurut gue paling berharga itu adalah penggunaan bahasa Inggris gitu. Sebenarnya gue udah pernah ke Malaysia kan dulu pas gue masih kecil, tapi itu nggak kecil-kecil banget sih. Antara SD atau SMP lah ya. Itu tuh bener-bener yang komunikasi tuh cuma ayah gue doang pakai bahasa Inggris. Iya, maksudnya yang mengayomi penggunaan bahasa itu semuanya di ayah gue. Gue belum pernah belajar buat bahasa Inggris gitu kan. Nah pas di situ kan kita benar-benar sendiri ya. Menurut gue iya, tanpa ada ayah lagi gitu. Iya. Di situ gue benar-benar sendiri dan kita benar-benar yang kayak kalau ngomong ya udah coba buat bahasa Inggris gitu kan. Apalagi kalau sama supir di sana gitu, misalkan nge-Grab gitu kan. Gue kedapatan orang India semua sih. Ya terus ya gue awalnya bahasa Inggris kan, soalnya setahu gue tuh ada orang India yang nggak bisa bahasa Melayu. Iya betul gitu kan. Dan bahasa Inggris kayak how are you gitu. Biasanya apa namanya accentnya tuh lebih beda gitu. Iya. Terus ternyata pas kita ngomong bahasa Indonesia nih, kita lagi ngobrol, hai. Terus pas gue ajak ngobrol lagi, kata dia, kamu orang Indonesia ya? Dia bisa coy bahasa Melayu. Oh alah, ya udahlah. Gue kalau jadi lo gue ngebatin buat apa gue tadi pakai bahasa Inggris. Iya, tapi agak malu sih gue, sumpah kayak agak malu. Aduh, kenapa nggak dari tadi? Terus ini selain sama supir Grab, ada nggak sih pengalaman lucu kesulitan bahasa Inggris gitu? Atau misal kalian kayak mau beli apa terus kalian pakai bahasa Inggris terus kayak ini kalau mau beli ini ngomong bahasa Inggrisnya tuh apa gitu? Ada nggak sih kalian kayak gitu? Oh, yang kelibet iya, kelibet gitu ya? Atau misal grammarnya tuh salah gitu. Sebenarnya kalau untuk itu enggak ada sih. Enggak ada. Iya, semua aman aja sih. Maksudnya kan kalau buat gue pernah sama ibu-ibu, jadi tuh cuma ya udah, gue tuh pengen ngomong you can turn left gitu kan, harusnya gitu kan. Gue udah keburu panik. Terus akhirnya you left ya udah gitu aja. Itu benar-benar ketahuan banget. Ya Allah, ini ketahuan banget baru belajar bahasa Inggris ya kan. Ya udah lah ya. Terus gue tuh sebelum berangkat sama Cindy sama-sama tuh sampai ngomong, ini bisa nggak sih mereka nanyanya tuh bahasa Inggrisnya ada subtitlenya, biar bisa gue artiin gitu.
Kayak di film-film kalau kita nonton film gitu. Kan kalau misalkan kita baca, oh iya nih, artiin gini-gini. Ini kan denger ya. Pas juri juga, juri tuh nanya pakai bahasa Inggris loh. Juri pakai bahasa Inggris, cuma kita boleh bahasa Indonesia gitu. Jawabnya boleh pakai bahasa Indonesia. Oh, oke. Terus pas ditanya, gue dengerin tuh kata-katanya. Oh, poinnya, misalkan dia ngomong BIP. Oh, nanya BIP. Udah dengernya yang poin-poinnya aja tuh. Sisanya ya udahlah. Bahasa Inggris orang Melayu tuh agak beda juga kan, coy. Ya beda-beda kan ya. Beda-beda. Kayak apa sih? Ya ada nadanya lah tersendiri, kayak accentnya tuh beda gitu. Indonesia kan juga punya kan, kadang ada yang terlalu gimana gitu. Betul. Ada yang jaksel banget. which is literally ada yang Indonesia banget. Iya, kayak gitu. Berarti struggle-nya itu selama di Malaysia adalah bahasa. Iya. Bahasa Selain Inggris. itu sebenarnya badan sih. Kenapa? Capek banget coy, jalan kaki. Tapi tuh ya, gue nggak tahu ya. Tapi gue suka banget jalan kaki sih. Kemanapun serius? itu serius. Kalau fasilitasnya tuh memadai gitu. Ya kan, kalau kayak gitu enak. Tapi di sana emang gak memadai. Memadai banget. Cuma kan gua kemana-mana naik motor atau enggak naik mobil atau enggak ngegojek. Di sini mana pernah sih gue jalan kaki. Terus kalian jalan kaki gue berapa kilo? 14 kilo. Lu ngapain jalan kaki 14 kilo? Itu tuh kita kan jalan-jalan malamnya, gua sama Cindy sama Salma. Nah itu tuh benar-benar yang kayak kita muter sana, muter sini, terus nyari kereta gara-gara tuh sempet kayak macet banget gitu kan. Sebenarnya enak sih, jalan kakinya enak. Cuma karena mungkin badan gue nggak terbiasa ya. Itu kaki benar-benar capek banget bro. Tapi sesuka-sukanya gue jalan kaki, gue nggak akan jalan 14 kilo sih. Iya sih, kayak nggak masuk akal banget ya. Gila. Berarti itu tuh apa istilahnya menyusuri sudut kota Malaysia, sudut negara Malaysia, anjay. Iya betul. Soalnya waktu itu kayak di sana kan kita nggak terlalu tahu banget kan, terus juga menghemat uang ya, karena kita ya masih mahasiswa, kita jajan berapa sih bawa ke sana ya kan. Tapi sorry, ini kalian nggak dibiayain dari kampus atau ada kayak uang jajan gitu? Oh dibiayain semua, makan kita 3 kali sehari coy. Enggak, maksudnya uang jajan buat gitu. Uang jajan kayak oleh-oleh gitu. Iya, itu kalian bawa sendiri? Enggak. Karena juga kampus tuh udah lumayan gede juga menurut gua. Bukan lumayan gede, udah gede juga coy buat ngeluarin ke sana tiket terus juga hotel kan? Kalian nginep di hotel? Iya. Makan. Jadi tuh udah sepaket gitu dari adanya. Nih, lu bayar segini per orang segini. Tapi kalau tiket pulang pergi itu dari kampus. Ya itu lumayan banyak lah ya. Gak mungkin gue sebutin kan nanti. Iya, nggak usah. Nanti ya. Oke, punya nggak sih tips nih bagi yang takut banget untuk ikut kompetisi kejuaraan gitu? Ada nggak tips buat warga kampus nih? Buat warga kampus, lo kalau misalkan ada kesempatan untuk ikut, bahkan dari diri lo sendiri ataupun lo ditawarin, ikut aja, karena lo nggak bakal tahu nih kesempatan itu bakal datang kapan dan ke siapa. Nah itu adalah pesan dari gua, itu juga moto hidup gua sih, karena kan gua setiap ditawarin apa-apa misalkan kayak gitu, gue ambil aja, bodo amat gue capek, gue ini kayak akhirnya kayak gimana, yang penting gue udah nyoba. Yang penting dapet pengalaman ya, dapet pelajarannya gitu. Gue lebih baik nyesel ikut daripada nyesel nggak ikut. Oh, that's why apapun yang Reva lakukan itu selalu berhasil menurut gue ya, kalau gue lihat di Instagram. Amin. Cuma ya pasti adalah kegagalan kayak gitu, cuma ya jangan nyerah. Ada pressure-nya, ada struggle-nya, itu pasti ada guys. Pasti. Jadi jangan takut. Ayo, benar kata Reva, kesempatan tidak datang 2 kali, 3 kali dan seterusnya. Oke. Nih kan itu kan berarti hitungannya kalian tuh udah belajar, itu udah merintis bisnis sih menurut gue. Tapi nggak tahu menurut orang lain. Kalau gue dari lihat lo dan Salma dan Cindy,
Nah, lu punya nggak sih pesan yang buat warga kampus ataupun yang lainnya kayak untuk takut ngembangin bisnis atau memulai bisnis gitu? Ada nggak nih pesan-pesannya? Oke. Buat warga kampus yang mau bangun bisnis, menurut gue lu harus banyak-banyak ikut kompetisi yang kayak tadi ya. Betul. Kayak tadi yang gue ikutin business plan competition. Terus cari orang yang emang lu bisa konsultasi, yang berada di bidang manajemen bisnis kayak gitu. Karena di tim gue juga didampingin sama Buri itu tadi kan, dosen FEB. Gue juga berkoordinasi sama dia gitu sih. Sorry Re, Bu Uri ini ngedampingin FKDK doang atau juga FEB-nya juga? Emang kita didampingi sama Bu Uri aja. Oh, Bu Uri aja, tapi dipecah tim? Iya, dipecah tim. Cuma emang didampingin semuanya. Jadi kalau misalkan Bu Uri itu megang, ibaratkan megang kampus lah ya berarti. Ya, dampingin anak-anak kampus, cuma dibagi 2 tim kayak gitu. Oh gitu guys. Oke. Gue sempat lihat di Instagramnya FKDK, apa namanya, tim FKDK nih menang kategori marketing dan segmenting dan targeting. Ya. Segmenting dan targeting. Sementara FEB? Kalau FEB itu marketing digital. Marketing digital. Wah, itu keren banget sih. Gue boleh nanya nggak, FEB tuh ngebawain apa sih? Kan kalau kalian nih Tabi nih, gue penasaran banget FEB tuh ngebawain apa? Kalau FEB itu bawain nama produknya itu Incoffs, jadi infus coffee. Lu tau gak sih? Jadi itu kopinya mereka itu dipakein buah. Buah apa? Buah apapun. Kemarin apa ya dia ya? Pokoknya ada buah, misalkan jeruk ya. Dia tuh menariknya gini, jadi tuh jeruknya itu direndam di kopi cuy, biar ada rasa jeruknya. Menurut gue inovasi juga sih. Itu keren sih. Tapi lu sempat ngerasain nggak? Oh enggak, soalnya pas proses itu emang kita masing-masing. Oh masing-masing. Ibaratnya nggak boleh nyontek lah ya. Nggak bisa nyontek juga sih. Kan kompetitor. Iya. Produknya juga beda guys. Iya betul. Oke, dari tadi kita udah ngobrol-ngobrol nih sama Reva. Nah, Reva udah bagiin cerita, bagi cerita pengalaman selama di Malaysia, struggle-nya dengan bahasa, terus stresnya dengan hitung-hitungan, terus bahasa Inggris juga yang terutama guys. Terus abis itu apa namanya? Itu tadi gugupnya Reva tuh selama mau presentasi. Apa namanya, Reva mau ngucapin terima kasih ke siapa nih? Kalau boleh apa namanya, ngomong. Silakan. Jadi mellow tiba-tiba. Aku mau ucapin yang pertama pastinya buat kedua orang tua aku yang selalu support aku buat berkegiatan, dan juga Bapak Ibu dosen yang udah dampingin kita, serta tim aku yang udah berjuang sama-sama, dan terutama buat pacarku juga. Terima kasih atas supportnya selama ini. Semoga lu nonton ya, harus ya. Paksa, kalau nggak mau paksa sih. Oke, itu dia warga kampus sesi obrolan dengan pemenang International Business Plan Competition yang habis menang di Malaysia. Sampai ketemu di Kata Mereka selanjutnya. Dadah.